Halo Capricorn, apa kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik aja dan bahagia selalu ya. Oke, kali ini kita buat general reading untuk pesan semesta ya, membacakan pesan-pesan semesta untuk kamu di bulan Februari. Tapi ingat, ini gak resonat untuk kamu semua, ambil positifnya aja, selebihnya buang, bijaksana dalam menyikapi. Kalau kamu buat personal reading, konseling atau konsultasi pribadi, kontaknya ada di keterangan profil ataupun di bawah video ini. Dan untuk melihat reading yang lain, kamu bisa cek di beranda ya, ataupun list video channel, sifatnya timeless, jadi bisa kamu tonton kapanpun kamu ketarik untuk nonton atau baru nemu readingan tersebut. Oke, kita akan lihat di sini apa sih pesan semesta buat kamu. Wow, di sini ada Ten of Cups. Ini adalah sesuatu yang sangat membahagiakan ya. Ada sesuatu hal yang di sini sepertinya sangat bikin kamu happy, gembira, terutama di relationship, di hubungan gitu. Karena Ten of Cup ini juga menandakan hubungan yang harmoni, hubungan yang bahagia, terutama kamu yang sudah memiliki pasangan di sini ya. Hubungan kamu semakin romantis, pokoknya tenang-tenang aman-aman aja gitu. Mungkin ya nggak semua, beberapa aja. Contoh nih, kalau sebelumnya mungkin kamu ada konflik dengan pasangan, aku rasa kalian akan kembali baikan, ngumpul lagi gitu ya, bersama anak istri lah istilahnya kayak gitu, kembali lagi bersama gitu. Ada pemulihan di sini yang dimana hubungan kamu dari pertengkaran sebelumnya atau perpisahan sebelumnya itu justru membuat hubungan kamu itu semakin manis ya, semakin harmoni di sini, semakin dekat kayak gitu loh ya. Kalian semakin sayang, kalian semakin cinta, ada dukungan emosional di sini dua-duanya ya, merasa dicintai, merasa disayangi gitu ya, seperti itu. Lebih jujur, lebih terbuka dalam mengekspresikan ya perasaan sayang, cinta gitu. Makanya di sini pasangan kamu ataupun kamu keduanya ini, kalau kamu melakukan sama-sama ya keduanya yang akan merasakan hal sama gitu loh ya. Oh ternyata pasanganku ini sangat sayang ya sama aku, sangat cinta, jadi kayak lebih jujur gitu loh. Oke, kalau dulunya mungkin nggak pernah mesra-mesraan di depan orang, nah ini kayak udah biasa gitu loh ya. Kalau dulunya nggak pernah nunjukin sayangnya, yang rasa sayangnya yang bener-bener secara gamblang gitu ya, karena kayak ada beberapa orang tuh kayak ditahan-tahan gitu kan. Nah ini kayaknya lebih enggak, di sini pokoknya akan lebih jujur gitu loh ya, akan lebih terbuka di sini gitu ya. Bahkan kalian tuh cara memanggil kalian mungkin beda di sini. Kalau dulu kalian mungkin manggilnya nama gitu ya, biasa aja gitu ya. Kali ini mungkin enggak gitu, mungkin kamu akan manggil dia sayang gitu. Oke, sayang gini kayak gitu ya, sayang sini dong gitu ya. Makanya lebih mesra lah intinya gitu. Kamu dengan pasangan ini lebih mesra gitu. Gitu. Mungkin ini juga ada juga yang mungkin hubungannya dengan orang-orang terdekat kamu juga bisa ya, lingkungan keluarga gitu bisa juga di sini, atau dengan teman sekitar kamu bisa ya gitu, yang semakin harmoni, semakin dekat gitu ya, semakin erat hubungan kalian, aman, nyaman, kayak damai gitu loh. Kemudian di sini ada Ace of Wands. Nah ini ada muncul nih kesempatan baru ya di karir. Mungkin ada beberapa orang yang lagi cari pekerjaan ya, akan ada kesempatan baru di pekerjaan buat kamu. Ambil peluang atau kesempatan ini ya gitu. Kemudian di sini juga Ace of Wands ini kartu tindakan, yang dimana kamu harus berani bertindak ya. Ada sesuatu yang memotivasi kamu di sini ya, jadi lakukan sesuatu untuk melakukan tindakan ya, untuk sesuatu hal yang ingin kamu lakukan itu gitu. Jangan maju mundur gitu ya, jangan ragu gitu. Contoh nih, kamu pengen memulai usaha bisnis sendiri, ya udah jangan ragu-ragu, mulai aja gitu. Karena di sini S ya, angka 1, mungkin kamu nggak terlalu besar ya. Contoh kamu pengennya dari rumah lah, kecil-kecilan gitu. Mungkin kamu pengen jualan cilok dari rumah atau apapun itu ya, jualan kue dari rumah, apapun itu di sini. Nah lakukan aja gitu loh ya. Karena dari hal-hal yang kalau kamu nggak berani mencoba di sini
itu kayak seolah-olah kamu juga kayaknya nggak punya apa ya, nggak bisa untuk memunculkan sesuatu gitu dari diri kamu gitu, karena berkaitan dengan pekerjaan itu kan aku ibaratkan sebagai satu kreasi gitu ya, kreasi dari kamu gitu ya, wujud dari kreativitas kamu gitu ya, kreativitas kamu tunjukkan gitu ya, atau kayak hasil dari karya kamu lah, katakanlah seperti itu gitu. Nah kalau kamu tidak berani bertindak, kamu akan hilang kesempatan gitu loh, kamu sendiri yang menghilangkan kesempatan itu gitu ya. Jadi keluarkan gitu loh power kamu, keluarkan keberanian kamu, keluarkan ya keberanian untuk menciptakan sesuatu, ya itu karya gitu ya, aku ibaratkan ini sebuah karya gitu ya. Lakukan, jangan ragu-ragu gitu, coba, karena di sini kan kecil gitu ya, kecil-kecil dulu nggak masalah gitu. Kalau kamu nggak berani mencoba, kamu nggak akan tahu di sini gitu. Kemudian di sini ada Nine of Cups. Nah, kamu akan lebih tenang, lebih ngerasa damai gitu ya. Aku juga untuk beberapa orang nih kayak ada harapan atau keinginan kamu yang terwujud di sini. Aku nggak tahu di dalam hal apa, konteks apa. Yang jelas di sini ada harapan atau keinginan kamu yang terwujud. Akhirnya kamu tuh kayak ngerasa lega gitu loh. Kemudian ngerasa happy, bahagia, seneng kayak gitu di sini. Ada rasa tenang juga yang kamu rasakan ya untuk beberapa orang. Ngerasa tenang, ngerasa damai, ngerasa terpenuhi gitu. Ya, kayak seolah-olah ini loh, kehidupan yang seperti ini loh yang aku nantikan. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Merasakan seperti ini, ketenangan seperti ini, kedamaian seperti ini gitu. Ya, tapi ini gak harus kamu memiliki sesuatu juga ya. Tapi bisa juga dari feel kamu, rasa, perasaan yang selama ini mungkin ada situasi-situasi gak tenang di dalam batin kamu. Kamu berusaha untuk mencoba untuk menghadapi emosi itu gitu ya, agar perasaan kamu lebih tenang, lebih damai, hati kamu, batin kamu lebih tenang, lebih damai. Nah istilahnya kayak gitu, bisa juga dari hal itu gitu ya. Akhirnya kamu mencapai titik di mana kamu benar-benar merasa tenang di sini, merasa damai, merasa nyaman, merasa bahagia dengan diri kamu sendiri, merasa terpenuhi gitu dari dalam diri kamu sendiri. Oke. Kemudian di sini ada Angels Answer. Kita lihat malaikat berkata apa untuk kamu, pesannya. Mungkin ini akan menjawab pertanyaan kamu atau justru menjadi sebuah pesan untuk situasi dan kondisi kamu saat ini, pesan, saran atau nasihatnya. Oke, di sini ada perfect timing. Ya, memang untuk beberapa orang ini waktu yang pas ya, waktu yang tepat saat ini. Kalau kamu lagi mengkonfirmasi sesuatu, apakah ini saat yang tepat? Nah, istilahnya kayak gitu. Ya, ini saat yang tepat. Kemudian untuk beberapa orang di sini perfect timings. Semua hal itu ada waktunya, ada timingnya ya. Jadi jangan memaksakan untuk cepat terjadi gitu. Oke, mungkin. Dan selain tadi aku juga bilang ada harapan, keinginan kamu yang terwujud di sini. Ada juga yang di sini harapan, keinginan kamu akan terwujud di waktu yang tepat gitu ya. Mungkin tidak sekarang gitu loh, tapi di saat waktu yang tepat gitu. Semua ada waktunya. Jadi ada beberapa di antara kamu yang mungkin menunggu sebuah jawaban ya, bertanya-tanya gitu, kapan kayak gitu ya. Kok begini terus ya? Nah, di sini ada waktunya gitu loh. Semua itu ada waktunya, ada timingnya. Mungkin belum sekarang, saat ini mungkin belum gitu. Nanti kalau sudah waktunya, apa yang kamu inginkan itu kamu dapat. Nah, istilahnya tuh kayak gitu. Oke, dan ya untuk beberapa orang ini kayaknya memang udah siap ya untuk memulai sesuatu hal-hal baru gitu. Perfect timing, waktu yang pas, waktu yang tepat. Udah selesai ini sepertinya juga ya, dengan hal-hal yang berkaitan dengan sebelumnya ya.
Kita lihat lagi. Ten of Cup ini juga bisa menandakan sebuah hubungan yang berlanjut ya. Berlanjut nih maksudnya ya ke arah yang lebih positif gitu loh. Mungkin kayak pasangan kamu ingin menikah dengan kamu, pengen memiliki rumah, anak gitu ya. Kayak berumah tangga lah. Nah istilahnya tuh kayak gitu. Kita lihat ya untuk single dan berpasangan asmaranya. It is safe for you to love, open your heart. Then stay optimistic about your love life. Ya kan? Untuk yang single di sini ya. Untuk yang single di sini aku rasa ya, yang pertama sesuaikan aja ya, ambil yang resonan. Yang pertama ini aku rasa kamu udah merasa safe dengan diri kamu. Kamu sudah bisa berpikiran positif gitu ya. Makanya tadi aku bilang di sini ada Nine of Cup ini kayak orang yang lebih tenang gitu ya, lebih damai gitu, udah bisa menerima apapun yang terjadi gitu di sebelum-sebelumnya gitu, kayak lebih legowo istilahnya kayak gitu ya. Pokoknya kamu udah bisa menerima, udah bisa self love gitu ya, udah bisa bahagia dengan diri kamu sendiri. Nah istilahnya tuh gitu ya. Jadi di sini pikiran kamu sudah lebih positif dan ya merasa aman gitu loh dengan diri kamu sendiri, dan kesempatan datang di sini ya. Kesempatan datang. Seseorang ini juga aman buat kamu. Ada apa istilahnya, positif ya, kehidupan yang lebih baik gitu, lebih positif gitu loh ya. Jadi orang ini, seseorang yang datang ini juga orang yang tidak bikin emosi kamu tuh kayak sebelumnya gitu ya. Pokoknya safe di sini buat kamu, karena dengan adanya open your heart ini meminta kamu untuk membuka hati gitu ya, atau kayak memberikan kesempatan lah untuk diri kamu atau untuk seseorang yang akan datang ini gitu ya. Karena orang yang datang ini membawa energi positif juga itu ya untuk kehidupan love life-nya kamu di sini gitu ya. Berpositif thinking gitu ya, berpikiran positif gitu ya sama orang yang akan datang ini gitu. Karena orang ini juga safe buat kamu gitu. Hanya saja ya namanya orang ya yang pernah mengalami luka gitu ya di masa lalu, itu biasanya memang akan berhati-hati gitu ya. Tapi jangan menyamakan gitu ya, jangan menyamaratakan semua sama niatnya sama kayak yang sebelumnya, itu jangan seperti itu gitu, karena setiap orang itu kan berbeda gitu ya. Makanya di sini positive thinking gitu, berpikiran positif gitu loh terhadap orang-orang yang datang gitu ya. Jadi terbuka gitu. Kalau kamu selalu berpikiran negatif sama orang, nanti kamu akan hilang kesempatan nih ya, yang sebenarnya dia ini orang baik, orang yang benar-benar tulus, orang yang benar-benar ada niatan serius sama kamu. Kalau pikiran kamu negatif kan kamu nggak akan bisa ngelihat nih ketulusan orang ini kayak gitu. Atau kalau orang ini tuh baik gitu loh istilahnya tuh gitu. Oke, dan di sini aku juga ngerasa untuk beberapa orang ini kamu masih ini juga ya, masih kurang ini juga ya, kurang apa ya istilahnya, kurang healing, masih belum benar-benar healing gitu loh istilahnya, karena kamu masih dalam konteks berpikiran negatif gitu ya, entah tentang diri kamu ataupun untuk kehidupan percintaan kamu, yang dimana kamu takut tidak mendapatkan pasangan yang baik gitu ya, kamu takut untuk membuka hati, istilahnya tuh kayak gitu, masih ada seperti itu. Nah di sini kamu diminta ya untuk lebih berpikiran positif dan juga memaafkan ya, memaafkan orang yang telah menyakiti kamu gitu, orang yang dulu gitu ya. Dan seperti yang aku bilang tadi juga, jangan menyamaratakan gitu loh ya, karena orang baru itu orang yang berbeda dengan orang yang lama, bukan orang yang sama gitu. Jadi beri kesempatan untuk diri kamu dan juga orang baru gitu.
Kalau sekiranya memang nggak cocok, ya udah nggak usah dilanjutkan gitu loh. Karena kalau nggak ya nanti kamu seperti yang bilang tadi juga kehilangan kesempatan gitu. Niatnya baik tapi kamunya berpikiran negatif terus gitu. Jadinya kamu nggak bisa ngelihat gitu. Makanya di sini beri kesempatan, open your heart, buka hati kamu gitu. Ya, ini kayak masih ada pikiran negatif gitu ya, baik terhadap orang juga baik terhadap diri sendiri gitu. Ya, masih dalam konteks seperti itu. Untuk beberapa orang, nggak semua, tapi untuk beberapa orang sudah lebih tenang di sini gitu. Hanya saja memang masih ada kewaspadaan gitu loh. Oke. Ini ada energi orang baru soalnya ya, yang akan mendekat ke kamu. Kalau yang masih down ini ya, masih negative thinking, masih kurang baik, energinya masih low gitu ya, kamu cari dukungan nih ya, teman gitu. Apalagi teman yang lingkungannya positif ya, jangan teman yang justru bikin kamu tambah down gitu. Oke ya, walaupun kamu tidak curhat ya tentang hal pribadi gitu ya, tapi setidaknya emosinya tuh mempengaruhi kamu. Contoh nih, kalau kamu berada di lingkungan orang-orang yang tertawa, yang bahagia, tidak ngomongin orang lain, nah istilahnya kan kamu kan ikut tertawa juga gitu loh, ikut happy juga gitu loh ya. Orang-orang yang selalu berpikiran baik, berprasangka baik gitu ya, orang-orang yang ketika berbicara atau ngobrol itu yang dibicarain hal-hal positif gitu ya, atau hal-hal yang membangun, nah istilahnya tuh kayak gitu. Jangan orang-orang yang julid gitu ya, kalau itu nanti justru kamunya tambah down gitu. Biasanya kalau di lingkungan orang-orang julid, orang gosip gitu, itu tidak hanya orang lain yang dia bicarakan ya, tapi dia akan bertanya tentang diri kamu juga gitu loh, tentang diri kamu. Karena orang seperti ini nih biasanya dia itu ingin cari tahu, kepo, cari informasi, menggali informasi gitu ya. Tapi dia gali ini bukan untuk dirinya sendiri, tapi untuk dibicarain nantinya gitu loh, dengan yang lainnya juga gitu loh ya, seperti itu. Kemudian untuk yang berpasangan di sini, ya kalau yang berpasangan nih seperti yang tadi ya, hubungan kamu dengan pasangan ini semakin ke arah yang lebih positif, merasa safe, merasa aman, dan harapan pasangan kamu memang di sini ingin bisa bersama kamu ya dalam jangka waktu yang yang lama gitu. Oke, ingin ada indikasi ingin bikin kamu nyaman, safe, aman ya, selalu berpikiran positif, berpikiran baik, atau kayak kamu tuh happy gitu loh, kamu tuh seneng, nah istilahnya itu kayak gitu. Tapi nggak salah satu ya, tapi keduanya gitu. Namun untuk beberapa orang di sini aku ngerasa kayak ada problem juga ya untuk yang berpasangan ini, tapi pasangan kamu ini ingin datang untuk minta maaf sama kamu gitu, untuk datang meminta maaf sama kamu. Dia masih berharap untuk bisa bersama kamu di sini. Dia nggak ingin berpisah lah istilahnya gitu, atau hubungan ini bener-bener selesai gitu, enggak. Tapi dia lebih kepengen memperbaiki gitu ya. Dia berharap kamu mau memaafkan dia gitu. Dia akan bikin kamu lebih safe lagi gitu. Karena dari problem ini mungkin dia kayak tahu gitu loh, oh ternyata kamu nih begini gitu ya, seperti itu. Jadi dia kayak orang yang mungkin akan mencoba untuk terbuka gitu ya, tentang apa yang dia rasakan ke kamu, begitu juga kamu gitu ya. Dia berharap kamu juga jujur dan terbuka tentang apa yang kamu rasakan dan pikirkan gitu. Karena kehadiran orang ini tuh bukan untuk berantem, ribut-ribut, enggak, tapi justru kayak menyelesaikan konflik yang terjadi antara kamu dengan dia gitu. Oke. Jadi ini saja ya yang bisa aku sampaikan buat kamu. Kalau ada salah kata, ada kurang lebihnya mohon maaf. Ada yang belum kamu pahami ya, ambil poin pentingnya aja yang bisa kamu pahami dan ambil yang resonate. Oke, sekian dulu, terima kasih, sampai jumpa.